Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Selamat pagi teman-teman semua, khususnya para teman-teman netizen yang terus waktu itu mempertanyakan kepada saya dan meminta agar ormas itu dibubarkan. Pada prinsipnya saya setuju kalau ormas itu dibubarkan manakala ormas itu keluar dari koridor aturan yang sudah ditetapkan. Nah, adapun tadi saya menyampaikan apakah ormasnya yang harus dibubarkan atau oknumnya yang harus ditindak, karena gini, kalau ormas ya, saya pernah menjadi salah satu ketua MPC Pemuda Pancasila Bandung Barat. Saya tidak pernah memerintahkan anak buah saya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya meresahkan masyarakat. Adapun perintah itu dilaksanakan atau tidak, ya kembali, karena kita berbicara tentang Pemuda Pancasila ini adalah sebuah organisasi yang besar. Nah, sekelumit aja saya akan sampaikan untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman semua. Jadi Pemuda Pancasila itu lahir itu, ini saya bacalah biar nanti tidak salah ya. Jadi dulu itu sebelum undang-undang ormas berlaku, Pemuda Pancasila sudah didirikan ya. Di antaranya organisasi Pemuda Pancasila dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober tahun 1959. Pembentukan organisasi Pemuda Pancasila diprakarsai oleh para penggawa politik Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari ada Jenderal Abdul Haris Nasution, ada Jenderal Ahmad Yani, dan jenderal-jenderal yang lainnya. Jadi di sini kalau berbicara tentang Pemuda Pancasila, ini adalah dideklarasikan sebelum berlakunya undang-undang ormas, ya. Jadi para tokoh pemerkasa IPKI diantaranya adalah tadi yang saya sampaikan ya. Di sini ada Kolonel Gatot Subroto, Kolonel Aji Saleh. IPKI merupakan partai politik didirikan dengan tujuan sebagai lawan ideologis dari Partai Komunis Indonesia. Nah, ini yang jadi pertanyaan bagi kita seharusnya. Ya, ada yang mengharapkan ormas. Nah, saya tanya, ormas yang mana yang mau dibubarkan? Karena ormas di kita ini sekarang sudah menjamur dan sudah banyak sekali. Nah, kalau Pemuda Pancasila dibubarkan, ini jangan-jangan ada indikasi lain nih, ya. Jangan-jangan ada indikasi lain, sehingga tadi ini yang saya baca merupakan partai politik didirikan tujuan sebagai lawan ideologis Partai Komunis Indonesia. Nah, ini yang harus menjadi catatan. Jadi ketika PKI mendirikan organisasi pemuda rakyat, nah ini yang harus jadi. IPKI meresponnya dengan mendirikan organisasi Pemuda Pancasila. Ini harus digarisbawahi. Jadi waktu itu ya saya juga belum lahir, ya. Itu artian Pemuda Pancasila. Nah, adapun tadi ya, ini banyak sekali ya netizen yang bertanya apa sih fungsi ormas. Ya kalau ormas yang lain saya nggak tahu ya. Yang saya bicarakan adalah Pemuda Pancasila, karena saya adalah anggota Pemuda Pancasila dan pernah menjadi pemimpin atau ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat. Nah, fungsi utama dari Pemuda Pancasila adalah
harus digarisbawahi ya. Menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ada kalimat, kalau bagi pemuda Pancasila, NKRI adalah harga mati. Nah, jadi di samping itu juga pemuda Pancasila ya ikut berperan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dan juga tadi pemuda Pancasila ini punya peran dalam menjaga ketertiban keamanan masyarakat serta membantu pemerintah dalam berbagai program pembangunan. Nah ini tolong dicatat nih. Jadi kalau berbicara ormas, ya ormas yang mana yang dimaksud? Kalau Anda berbicara tentang pemuda Pancasila ini saya jelaskan. Ya artinya saya jelaskan juga, saya tidak mau menjelaskan berdasarkan pendapat pribadi, tapi harus dengan ada referensi bukti sejarah ya. Nah, di sini jelas tadi saya sampaikan. Jadi pemuda Pancasila menjaga dan memperankan NKRI. Yang kedua menjaga dan mengamalkan Pancasila. Nih, kenapa mengamalkan Pancasila? Karena waktu itu yang tadi ada pemuda rakyat yang dibentuk oleh PKI. Sehingga IPKI segera membentuk organisasi yang dinamakan Pemuda Pancasila. Yang artian yang akan menegakkan daripada Pancasila. Karena ya saya nggak mau berandai-andai, kita bicara sejarah aja. Jadi di samping itu juga kita mengamankan Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu dirongrong oleh siapa? Anda mungkin tahu ya. Terus meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi pemuda Pancasila ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai kegiatan mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Ini yang perlu diingat juga. Membantu pemerintah dalam berbagai program. Ya. Artian kita ini membantu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pemuda Pancasila, peran fungsinya apa? Jelas di sini dalam sejarah. Ya. Yang utama juga ada menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Ya, ini tugasnya dulu saya jelaskan ya, tugas fungsinya. Nah, yang sekarang sesuai dengan perkembangan dan ada kepentingan politik, sehingga pemuda Pancasila itu ya ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan memakai atribut pemuda Pancasila, mengatasnamakan organisasi pemuda Pancasila, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan cita-cita atau pendirian daripada pemuda Pancasila. Nah, jadi kalau kita berbicara pemuda Pancasila, ya tadi harus jelas ya. Jadi nah ini ada beberapa yang perlu teman-teman garis bawahi. Yang paling penting gitu, manakala ada orang yang ingin merongrong NKRI dan merongrong Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, itu harus dipertanyakan siapa mereka. Jadi saya akan bertanya justru, yang ingin membubarkan pemuda Pancasila berarti mereka atau orang-orang tersebut, saya berasumsi ingin menghancurkan NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 secara halus.
gardanya dulu yang dihantam, ya. Nah, kita berbicara tentang pemuda Pancasila, itu yang saya sampaikan, dan teman-teman atau netizen bisa buka di Google, Facebook. Sekarang udah bukan Facebook ya, di Google, di YouTube, supaya paham, ya. Jadi kalau ada yang ingin membubarkan pemuda Pancasila, berarti itu adalah yang ingin membubarkan Pancasila dan ingin membubarkan NKRI dan ingin menghancurkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi ya kalau berbicara ormas, ya ormas itu banyak, ya ormas banyak. Tapi ormas ini punya undang-undang yang berlaku tahun 2013 ya. Di situ tercantum pasalnya, lupa lagi, buka lah. Kita ini udah zaman canggih. Saya hanya ingin menyampaikan itu karena banyak sekali yang mengatakan bahwa apa fungsinya dari pemuda Pancasila, hanya sebagai apa itulah. Saya sangat prihatin, ya, sebagai mantan ketua dan yang masih menjadi majelis pertimbangan organisasi di Kabupaten Bandung Barat, yang tentunya ya kalau Anda ingin membubarkan, meminta pemuda Pancasila ini dibubarkan, pemuda Pancasila ya, bukan ormas yang lain. Kalau ormas yang lain saya tidak tahu tuh motivasinya apa. Nah kalau pemuda Pancasilanya gitu kan minta dibubarkan, ini saya ada pertanyaan dan ada tanda kutip. Nah, adapun menyangkut tadi oknum, namanya juga nih pemuda Pancasila lahir dari 1959, yang artian keanggotaannya ini sangat multikultur dan banyak sekali. Ya. Intinya, ya, siapa yang akan menyelamatkan NKRI? Kita ini dibentuk tuh dalam rangka menjaga NKRI, menjaga Undang-Undang Dasar. Ya, tadi dari serangan pemuda rakyat PKI, kalau saya bilang itu partai PKI, sehingga IPKI waktu itu segera mengantisipasi dengan membentuk pemuda Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang tentunya kalau misalnya teman-teman mau berbicara, saya bukan tidak setuju kalau ormas yang tidak ada kepentingannya itu dibubarkan, atau ormas-ormas yang melanggar aturan undang-undang keormasan. Ya, jadi jangan dipandang bahwa saya ini membela orang-orang yang salah. Ya, salah itu menurut siapa? Karena kalau kita menurut sudut pandang kita ya akan lain lah. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ingin lebih mengenal utuh pemuda Pancasila, adalah bukti sejarah. Ya silahkan dibuka, silahkan dibaca. Ya, justru kalau menurut hemat saya, sekarang negara kita ini lagi diobok-obok, ya, dimana Pancasilanya ingin dihancurkan.
kita sebetulnya sebagai warga atau rakyat Indonesia harus sama satu tujuan, yang Pancasila adalah menjaga kedaulatan negara Republik Kesatuan Indonesia. Lagi bagi kami NKRI harga mati. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya silahkan dibuka, dibaca. Di sini jangan ada tendensi pribadi saya bahwa saya ini nggak setuju. Ya silakan aja. Ya selama itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Saya rasa itulah yang saya baca. Kenapa saya sampaikan biar teman-teman semua tidak gagal paham. Ya, karena lucu orang sampai ada yang mengatakan bla 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 dan sebagainya. Nah, udahlah. Ya, jadi saya nggak usah bahas lagi. Sekali lagi, mari kita jaga kedaulatan negara Republik kita. Ya, mari kita lindungi Pancasila dan tegakkan Pancasila serta amalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Segitu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Terima kasih. Berhubung kameramennya molor, ya, jadi saya tidak cut karena kameramen saya tadi tidur. Ya itulah. Jadi bagaimana orang lain mau tahu ya kameramen saya aja tidur, dia tidak akan paham apa yang barusan saya sampaikan. Ya, apalagi ya teman-teman yang lain. Ini saya udah closing aja, tidur. Ya, nggak apa-apa. Yang penting ini apa adanya yang saya sampaikan. Jadi closingnya, ya udah. Yang closingnya saya tutup sendiri aja kameranya. Sekian dan terima kasih. Salam. Udah apa? Udah Pancasila. Mana closingnya? Nah ini saudara-saudara. Lanjut apanya? Kita udah closing seremoni. Aduh, ini masih lanjut.